Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Hai masyarakat, jumpa lagi dengan saya Tika Absari. Masih tetap di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Pertama kali di Indonesia, podcast yang studionya di dalam angkot. Setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak hanya boys, yang tidak hanya ciami, tapi tentunya inspiring, membawa manfaat dan juga membawa inspirasi bagi kita semua. Seperti di episode kali ini, Tika tidak sendirian, melainkan bersama dengan Bapak Agus Salim. Selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salaman dulu biar nggak salah ngomong. Asik. Oke. Cek pejabat. Hai. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Jadi Bapak Agus Salim ini saya mengenal beliau sudah lama, sekitar kurang lebih 10 tahun mungkin ya, 10 tahunan. Dulu aku tidak begini. 10 tahun sudah mengenal beliau, dan beliau ini adalah boleh dibilang sebagai salah satu tokoh turisme, tokoh hotelier di Malang. Karena karir kehotelannya, karir mengenai dunia perhotelannya sudah tidak usah diragukan lagi, moncer banget. Yang saya ketahui adalah pernah apa Pak di Regent itu? GM di Regent. Kemudian GM di Hotel Savana juga. Kemudian beliau sekarang ini sebagai owner salah satu ini MHS Insyariah. Jadi guest house Insyariah dan juga sekolah perhotelan yang ada di Malang, daerah Telogomas tepatnya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, tapi tentunya untuk mencapai posisi-posisi yang moncer gitu ya. Beliau merintisnya mulai dari seperti apa perjalanannya, sejarahnya kayak gimana. Kita langsung tanya-tanya aja kepada Bapak Agus Salim. Aduh, senangnya ketemu lagi setelah 9 tahun nggak ketemu ya Pak ya. 9 tahun Mbak ya. 9 tahun ya Allah. Shock tadi Pak Agus ketemu saya. Mbak Tika. Kok langsung? Dulu kan berkembang gimana Bapak? Ini saya terlalu lama di Kompermipan, mumbluk. Pak, Bapak ini kan posisinya moncer banget nih, bisa dibilang sebagai salah satu senior hotelier di Malang gitu ya. Awalnya dulu gimana Pak bisa kecemplung di dunia perhotelan? Well, tahun 1986 tamat SMA. 1986 tamat SMA. Masuk perhotelan di Bandung, jurusan front office. Namun saat training atau magang, kalau anak-anak sekarang bilang magang, anak-anak kitchen itu membuat iri Mbak. Jadi tiap pulang mereka selalu bercerita tentang makan enak dan lain-lain. Nah, sedangkan saya training di front office hanya dapat makanan kertas, Kagak dapat apa-apa. anak kos gitu kan. Ya sudah, ajukan kampus, minta pindah jurusan, ya alhamdulillah dikasih. Oh gitu, dari front office minta pindah jurusan karena tadi iri tadi. Iya, ke kitchen, alhamdulillah dikasih. Nah, pertama kali kerja di Bali Beach. Iya, Bali Beach. Lanjut berkarir di Bali, sampai di Bali terakhir sebagai GM di Swiss Bell. GM di Swiss Bell Bali. Sebelumnya GM di Hotel Aston Bali. Keren. Gitu. GM di Hotel Bukit Randu. Ya, keliling-keliling lah Mbak ya. Betul. Jadi mulai karirnya jadi tukang kupas tomat. Awal karir jadi tukang kupas tomat, tapi puncak karirnya jadi GM di beberapa hotel terkenal di Indonesia. Iya, alhamdulillah. Ya sempat juga keluar ke luar negeri. Betul.
Saya membawahi 17 hotel di luar negeri, di Southeast Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara, ya, di bawah naungan Crown Investment Capital. Investment Capital, oke. Anak perusahaan daripada Tokyo Bank. Oh. Jadi saya membawahi sekitar 17 hotel di luar. 17 hotel jaringan yang dia bisa dibilang sederhananya adalah punyanya orang Jepang. Betul. Oh, punyanya perusahaan Jepang, Tokyo Capital Bank. Bapak itu kan awalnya Bapak dari kupas tomat nih, cook helper gitu ya. Di hotel mana pertamanya dulu? Di Hotel Bali Beach. Oh iya tadi di Hotel Bali Beach. Berapa tahun itu? Di Bali Beach hanya 6 bulan, lalu pindah ke Nusa Dua Beach. Itu jadi apa waktu itu? Tetap jadi cook helper. Tetap jadi cook helper. Hanya destinasi Sanur dan Nusa Dua kan beda. Iya. Orang menganggap Nusa Dua lebih oke, lebih up gitu ya. Lebih gitu. level up. Makanya sama-sama bintang 5-nya gitu. Tapi kita ngambil destinasinya yang agar nanti CV ada nilai jual, Mbak. Oh iya benar. Pindah ke Nusa Dua berapa tahun itu, Pak? Di Nusa Dua itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Karena nggak lama dari Nusa Dua Beach saya pindah ke Grand Hyatt. Oh. Karena merasa nggak cocok saja ya, bukan nggak cocok apa, itu kan hotel pemerintah, BUMN. Iya. Saya lebih suka ke real pure swasta di Grand Hyatt. Nah, jadi saya mengembangkan karir di Grand Hyatt. Lebih bisa berkembang gitu mungkin ya kalau di swasta. Oke. Setelah dari Grand Hyatt itu jadi apa posisinya itu? Terakhir sebagai chef de party. Chef de party itu bahasa Perancis, artinya kepala seksi lah. Oh. Kepala seksi. Berapa tahun itu di Grand Hyatt? Di Grand Hyatt 3 tahun. Pindah lagi terus? Pindah lagi ke Bali Intercontinental. Oke. Karena Bali Intercontinental Jimbaran digosipkan itu 1000 kamar dan mempunyai helipad sendiri. Wes. Gitu. Kayak ya Allah, 1000 kamar punya helipad sendiri. Iya. Tapi ternyata tidak 1000 kamar, hanya 600-an. Oh. Nah, hoax rupanya Pak Agus. Saya tahu sudah ada dari zaman dulu ya. Nah, terus itu Pak? Setelah itu ke kapal pesiar, Mbak. Oh, sempat ke kapal pesiar juga? Sempat ke kapal pesiar karena diawali dengan tanda kutip sakit hati, Mbak ya. Oh, lagi-lagi sakit hati. Kalau pertama tadi iri ya. Iri, sakit hati. Saat pemilihan Employee of the Year, salah satu kandidat tuh namanya teman saya Mas Aga. Beliau sekarang GM di Planet Hollywood atau Hard Rock Cafe Jakarta. Oke. Dia bilang, lu pinter-pinter lu, secanggih-canggih lu, nggak bakalan lu jadi Employee of the Year karena belum ada pengalaman di luar. Nah, kebetulan temen ini 6 bulan dia sempat di Inggris. Oh gitu. Tantang nih. Tantang, oke, udah gitu kan. Oke, lu tantangin, gue beli. Lu duluan. Nah, makanya itulah terpacu untuk ke Amrik. Oh, ke Amrik. Itu tadi. Ke kapal pesiar. Jadi apa waktu itu? Jadi head breakfast. Oh. Jadi kepala. Iya. Khusus untuk breakfast saja. Gitu. Berapa tahun? Hanya 1 tahun, tapi sambil 1 tahun itu saya sambil ngelanjutin sekolah di AHMA. American Hotel Management Association. Wih, keren. Jadi ambil manajemen di Amerika di ya, Ahmadnya, sekalian sama kerja itu tadi. Eman-eman kan? Gitu kan. Kalau nggak dapat ilmu banyak kan Eman. 1 tahun balik lagi ke 1 tahun balik lagi di Indonesia. Udah mulai loncat ke Shangri-La, Surabaya, Radisson Jogja, Novotel Bukit Tinggi, Novotel Jogja. Waduh, keren amat ini seluruh Indonesia nih udah ya. Seluruh Indonesia, bahkan separuh benua sudah dijelajahin ya. Apa mungkin seluruh benua kali ya dijelajahin. Lu keren banget. Terus setelah itu kan udah kemana kemari nih Mbak, kesana kemari. Berapa tahun itu Bapak jadi hotelier? Alhamdulillah jadi GM-nya 21 tahun. Wow. Sebelum GM-nya ya alhamdulillah karir cukup cepat ya Mbak ya. Betul, gitu, karir cukup cepat gitu. Karena jarang menurut saya, jarang yang hanya sekitar 7-8 tahun sudah menjadi eksekutif chef di jaringan Novotel Accor. Iya. Apalagi saya bukan karyawan Accor Indonesia, karyawan Accor Perancis. Karena tempo itu ngelamarnya langsung di Perancis. Ke Perancis. Keren banget. Gitu. Langsung deh Pak Pusat, dagangan pusat rupanya. Terus setelah itu Pak? Nah, setelah itu dari Novotel itu saya jadi EB Direktur, sekarang namanya Grand Mercure, masuk grup Accor juga sih. Oke. Dari situ saya berpikir kalau untuk jadi GM, kalau saya di Bali saingan cukup banyak.
saya harus buang diri dulu nih. Nah, saya harus buang diri, hijrah ke provinsi lain yang memungkinkan saya untuk jadi GM. Nah, lalu saya pindah ke Lampung ke Hotel Bukit Randu. Balik kampung. Balik kampung itu bintang 5 juga, Mbak. Nah, 1 tahun di Bukit Randu, baru saya balik lagi ke Bali udah jadi GM. Nah, keren. saya pikir kalau saya masih di Bali dalam 1 tahun tuh nggak bakalan jadi GM deh. Iya benar-benar karena pesaingnya banyak juga gitu ya. Pesaingnya cukup banyak gitu. Wah keren banget Pak. Kira-kira ini kan Bapak non sewu mulai dari cook helper, ngupas tomat hingga akhirnya ada di top manajemen di hotel. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak bisa set gitu loh? Pelajaran buat kita yang pertama kali saya kos di Sanur, di tembok itu saya tulis, Mbak. Gitu loh. Lebih baik mati daripada hidup diperbudak. Waduh, gitu. Merinding, tidak daripada hidup diperbudak. Nah, jadi diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh uang, diperbudak oleh karir. Nah, dalam arti diperbudak oleh karir kan stuck. Iya. Nah, jadi saya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi diperbudaknya itu di tanda kutip ya, Mbak ya, gitu. Terus setelah itu yang selalu saya tanamkan. Jadi saya harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Setelah itu mungkin nggak hanya itu kan yang membuat Bapak bisa set gitu kan? Lanjutin sekolah. Dulu bisa di setengah workaholic lah ya. Saya sempat di 2 hotel, masuk malam jam 10, pulang jam 6. Habis jam 6 nggak langsung pulang ke kosan, langsung kerja lagi di Nusa Dua Beach itu. Masuk jam 8. Jam 8 sampai jam 4 sore itu lanjut kursus bahasa Inggris. Lanjut lagi sampai sekitar jam 7. Baru pulang tidur 2 jam 3 jam kerja lagi. Selama 2 tahun gitu tuh. Udah kerja lagi di satunya. Ada waktu bahasa Inggris, tidur bentar, kerja lagi itu terus muter. Nah, tapi ibarat gini loh, Mbak, saya berpikir kalau kita padi antara 100 meter dan 1 hektar kan tentu lebih capek 1 hektar. Betul. Tentu lebih banyak modal 1 hektar. Betul. Nah, tetapi hasilnya tentu lebih banyak juga. Nah, jadi saya berpikir nggak apa-apa deh gue capek-capek dulu. Yang penting nanti hasilnya bisa lebih banyak. Yang penting nanti panennya bisa lebih oke gitu ya. Keren. Setelah itu Pak, tulis nih lebih baik mati daripada diperbudak gitu ya. Kerja keras. Kalau kata anak zaman sekarang budak korporat. Biarin yang penting panen. Terus setelah itu meningkatkan kapasitas diri dari belajar. Ada lagi nggak Pak tipsnya bisa Bapak sesat ini? Jadi gini loh, apapun yang dilakukan Mbak, mohon maaf ya, takdir itu bisa dirubah. Ya aku merinding loh asli. Sungguhan Mbak, jadi takdir bisa diubah. Takdir bisa dirubah dengan doa. Betul. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha, takdirnya harus begini, tapi kita doa terus, belum juga ada hasil, ya sudah serahkan sama Allah. Itu baru puncak pasrah itu di situ ya. Puncak pasrah, biarkanlah. Betul. Akan ada orang-orang bijak berkata, biarkanlah takdir dan doa berkelahi di langit. Merinding. Waduh, keren banget berarti. Tapi akhirnya terdampar di Malang, asik. Berapa tahun Pak di Malang? 2006, kembali lagi ke Bali 2009, masuk lagi ke Malang 2013. Berarti 2006, 18 kurang 3, 15 tahun lah. 15 tahunan di Malang. Yang paling lama di mana Pak? Bali. Paling lama di Bali berapa tahun? Di Bali hampir 23. Hampir 23. Pak Agus ini melanglang buana terus. Di Bali 23, di Malang 15 tahun. Tapi lokatnya masih lokat Lampung. Gimana namanya tanah air beta ya Pak? Gak bisa lah dihilang-hilangin. Ya Allah, Pak tadi udah doa oke, usaha kayak gitu luar biasa sekali. Terus biasanya nih kata orang-orang bijak lagi yang bisa dalam tanda kutip untuk membantu kita lebih berkembang adalah relasi. Betul ya Pak kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya relasi terlalu ini ya. Maaf ya Mbak ya, kalau kita bicara tentang relasi, nggak usah kita ikutin mata kuliah bagaimana menjadi
ini yang baik. Jadi orang Jawa aja deh. Jadi orang Jawa, guys. Sederhana, jadi orang Jawa aja sudah yakin banyak relasi. Gimana tuh Pak, jadi orang Jawa bisa punya? Orang Jawa ini Mbak ya, jujur, sopan masih terjaga. Betul. Unggah-ungguh masih ada, toto kromo masih ada. Gitu. Betul. Tapi itu dulu. Kalau sekarang sedikit terkontaminasi oleh zaman kali ya. mulai tergerus roda zaman ini ya. Gitu loh. Udah mulai kurang sopan santunnya gitu. Menurut saya agak berkurang. Ya, saya perhatikan kalau saya bertemu dengan orang yang oversected maksudnya Mbak. Aja. Oversected, lindungi seket. Dengan bertemu dengan orang yang Gen Z, beda aura sopan santunnya, gesturnya, attitude-nya gitu ya, beda. Okay. Nah itu yang saya lihat dari sana aja bisa kita lihat sudah mulai tergerus ya. Tergerus betul. Ini saya merasa sekali nih Pak. Saya sampai sekarang kalau lewat, biasanya kan kalau di kampung padat orang, banyak orang jajar-jajar ya di pinggir-pinggir jalan kampung gitu. Saya masih gini, non sewu gitu. Masih non sewu. Anak zaman sekarang ini, mohon maaf tanpa mendiskreditkan suatu kelompok tertentu, tapi ini kita bicara soal fenomena yang sering kami lihat. Tapi kalau sekarang, jangankan non sewu, amit aja enggak, jangankan amit, menunduk, kalau saya nunduk gini enggak. Permisi nggak ada. Kadang-kadang pura-pura nggak lihat mereka. Iya, nggak lihat. Yang lebih parahnya lagi nih, kalau di kampung saya banyak tahlilan digelar di pinggir kanan kiri karena memang lokasinya terbatas gitu ya. Naik motor nih Pak, biasanya yang sering terjadi itu kalau orang punya hajat atau orang ada kedukaan dan sebagainya, naik motor tetap di tengah-tengah dinaikin. Nah, Masya Allah, mbok yo mudun ya ora ya, kunci miku patenono tuntunan non sewu Pak ngono lho, ora lek zaman saiki. Lagi nih ke gurunya nih, waduh mengerikan ke gurunya. Bu guru, wah iki. Iya betul ya Pak, Bapak juga sering lihat kayak gitu. Sering lihat kayak gitu. Betul lagi. Betul Pak. Nah, Malang ini, maaf ngomongnya, satu lagi kalau saya lihat Mbak ya, kurang mensyukuri dengan indahnya alam Malang, betul. Atmosfernya apanya gitu loh. Sungguhan Mbak. Ya maaf, bukannya saya lihat ya di Jalan Borobudur. Iya. Pertama kali saya masuk Malang itu pohon-pohon iya betul, rindang seger gitu ya kalau lewat. Kalau sekarang lewat sana gersang kayak lewat Depok gitu. Kayak lewat Karawang. Iya. Panas. Mulai panas iya, gitu betul, ya. Pak. Udah mulai ditebang-tebang kan. Aduh. Zaman sekarang gitu ya. Aduh, aku mau ngomong apa lagi ya? Sampai lupa. SDM keluar negeri dan segala macam relasi. Nggak perlu relasi yang gimana-gimana, nggak usah kuliah kayak gimana-gimana, cukup jadi orang Jawa seutuhnya gitu. Betul. Ya Pak, bagus ya. Yang ngomong Lampung loh. Terus Pak Agus, Bapak kan udah moncer banget nih karir di dunia perhotelan sampai jadi GM di mana-mana. Di luar negeri berapa tahun? 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun di kapalnya, 1 tahun di Meksikonya. 1 tahun di kapalnya, 1 tahun Meksiko. Oh, 2 tahun berarti ya. Nah, kok bisa memutuskan untuk melepaskan karir itu dan berdikari? Semua itu ada masanya, Mbak. Iya, betul ya. Semua ada masanya. Betul. Tapi ya bagaimanapun kan kita harus well prepare ya, untuk di hari tua. Iya, makanya sekitar 10-12 tahun yang lalu saya buat sekolah perhotelan. Lalu saya buat penginapan konsep syariah. Syariah tadi ya. Syariah ya, tujuannya untuk mengcover saat-saat saya sudah mulai pingin ngaso gitu Mbak gitu. Namun masih tetap untuk aktivitas family ataupun dari yang mau kerja luar negeri. Saya salurkan, saya infokan ke travel agent yang murah dan terpercaya. Keren. Teman-teman di Bali, di Jogja. Tetap ya, masih kayak gitu-gitu ya? Tetap. Kenapa nggak nyoba jadi konsultan aja, Pak? Hotel konsultan maksudnya? Iya. Itu sudah saya lakukan dari tahun 2001. Oh,
Sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Hotel Savana sebelumnya saya konsultannya gitu loh. Wah, keren. 2001 sampai sekarang berarti 13 tahun. 23. Iya 2001. 23. Kemerut Ika kok iso takon. Kok nggak jadi hotel konsultan? Ternyata beliaunya udah jadi hotel konsultan 20. Iya. Sudah Keren. cukup. Mungkin hampir 30-40 hotel sudah saya. Sudah ini ya, udah Iya. bukan di handle ya, dikonsultankan ke beliau. Ya, betul. Kalau saya menyebut diri saya bukan konsultan, Mbak. Apa itu, Pak? Teman ngopi owner. Malu kalau konsultan. Teman curhat owner. Mas Agus ya apa iki hotel saya naik di kapal. Aduh ya Allah. Pak, ini kan kalau ini mumpung ketemu dengan salah satu praktisi hotel, tourism dan lain sebagainya. Malang ini kan sebenarnya kaya banget, Pak. Ya ini mulai rada berdaging, Rek. Malang itu kan kaya banget. Di Malang kota sendiri sudah sekaya ini. Belum lagi di kabupaten. Ya. Kita punya garis Setuju. pantai terpanjang. Setuju. Selain Banyuwangi tentunya. Tapi nih saya merasakan nih, Pak. Bukan merasakan sebetulnya, melihat tau mati waktu itu pantai sebagus ini, kemudian wisata seoke ini sekarang sudah mulai dimaksimalkan. Cuman kenapa kok kita belum bisa seperti Bali gitu loh misalkan ya? Kenapa kok kita belum bisa seperti Bali? Apa yang kurang? Sebenarnya boleh jujur ya, Mbak ya? Boleh. Itu nesu loh. Anu yang nggak ada maksud apa-apa ya, tapi kita hanya menyampaikan ini. Karena jujur ya, pantai-pantai di Malang bagus. Iya. Ya. Tapi kalau di Bali Pantai Kuta siapa yang nggak tahu sih? Iya, betul. Itu Gretong loh, Mbak. Oh. Nah, maaf tuh ngomong gitu ya. Iya. Udah terkenal mendunia. Gretong pula. Gretong pula. Nah, pantai di Kuta ya mohon maaf sudah sekian, ini sekian satu, maaf ya Mbak ya. Iya betul. Nah, terus yang kedua, maaf sekali lagi, saya sering juga ke pantai. Apalagi wajah-wajah seperti saya ini nih. Ini wajah nggak enak, punya wajah gini. Saya karena sipit, padahal saya bukan sipit. Lah amin dong Pak. Orang kaya amin dong. Nah, belanjanya diketok. Oh. Itu masih sering terjadi. Oh, Maaf di entol. Diketok gitu loh. Masa kopi merek tertentu yang sasetan Iya. bisa 3.000 4.000, di sana bisa 15.000 gitu kan. Bukan nominalnya sih, tapi kok gini-gini amat sih. Amat. Gitu loh. Nah, tapi jangan salah juga, Mbak. Sempat saya ngobrol arah Malang Selatan. Oke. Ternyata pedagangnya bukan orang Malang. Oh, lah iki. Ternyata oknum yang bukan orang Lu bukan itu sungguhan loh. Oh, betul. Orang kabupaten lain, ya tetanggaan lah kabupaten dengan Malang. Pendatang ya. lah ya. Pendatang gitu. Gini-gini. Gitu loh. Nah ya, begitulah kehidupan. Oke, kemudian Pak, yang Bapak lihat nih kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan untuk walaupun belum bisa menyamai Bali tapi setidaknya nyalip-nyalip titik ngono loh. Kan kita punya kaya banget tuh. Pantai-pantai baru bermunculan tuh cepet banget. Das. Sebenarnya Malang ini Mbak ya membawa konsepnya itu apa sih? Ke pendidikannya, atau ke tourism, atau ke combine. Oke. Gitu loh. Nah, kalau Jogja kan identik dengan katanya pendidikan. Iya. Walaupun sebenarnya kampus Malang nggak kalah banyak, dan Malang sudah menjadi kota pendidikan juga. Dan maaf untuk living cost menurut saya Malang nggak kalah lebih murah, iya, gitu, betul, dan makanan betul. lebih banyak variasinya. Bervariasi, enak, murah, akeh ya sini ya kan. Jadi SDM-nya yang kembali lagi orang tua, masih ada beberapa orang tua yang melarang putra-putrinya itu untuk go internasional. Iya. Jangankan Bener. keluar provinsi Jatim aja Digandoli. sungguhan. Lu itu pengalaman dari siswa-siswa saya loh. Oh, pengalaman saya pribadi juga Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi saat ada lowongan di Bali, di Jakarta, di Semarang, yang memungkinkan untuk lebih berkembang. iya berkembang, nggak boleh gitu Mbak. Nah jadi itu yang kadang-kadang mungkin agak sulit, Iya. masih perlu waktu untuk Iya. berkembangnya. Oke, benar. Terus lagi nih kita jadi share-nya. Dulu waktu saya masih di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten,
Saya dengar dari mana? Iya, tepatnya saya masih kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, tapi saya lupa saya dengar itu omongan siapa. Jadi kalau di Filipina itu mulai dari anaknya SMK sudah, bahkan sebelum SMK sudah ditentukan kamu nanti mau jadi apa, gitu. Mau jadi apa, dijuruskan, ibaratnya dibibit mulai dari sekarang, kemudian nanti langsung di penyalurannya udah oke dari situ. Dan orang tua di sana di Filipina sudah termindset nggak apa-apa keluar aja, daripada di sini lu nggak jadi apa-apa keluar Betul. aja, gitu. Dan jadi akhirnya itu kenapa mereka jadi lebih bisa mandiri gitu. Jadi kita ini ya mungkin lebih open minded kali ya orang tua, dan tentunya ini orang tua generasi muda seperti saya yang ini nggak apa-apa wis kono siap berkembang kono gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi tapi masih saya rasa untuk orang tua, karena ya di Malang kan ada istilah yang sering kita dengar, mangan orang mangan ngumpul. Gitu loh. Mangan orang mangan ngumpul, iya sih. Aduh. Mereka khawatir anaknya terjadi apa-apa dan lain-lain gitu. Iya betul sekali. Kayak saya dulu mau ke Jakarta, jangan ke Jakarta, Surabaya nggak boleh. Itu lagi setelah ibuku ya apa. Ya wis di Malang-Malang aja. Nah itu ternyata harus kita ubah pelan perlu waktu. Mungkin kalau ada gebrakan di setiap desa itu ada orang sempat keluar negeri gitu Pak ya, dan dia berhasil, mungkin itu akan membuka mata. Iya, betul. Nah, itu akan membuka mata orang tua yang lainnya. Iya. Nah, tapi kendalanya adalah memulainya itu. Betul. Ya, beda halnya dengan di Bali. Kalau di Bali kita kerja ke kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Betul. Ya bisa sampai 40 sampai 50 karena harus ada return tiket. Oh, tiket baliknya. Iya. Itu yang membuatnya mahal. Nah, apabila calon karyawan itu kalau di Bali itu tidak mempunyai uang, mereka bisa pinjam di LPD. Apa itu LPD, Pak? LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Oh, jadi tiap desa punya kayak LPD, kayak bank kecil lah ya. Bank kecil gitu ya. Nah, jadi gajinya dipotong dari sana. Betul, Mbak. Dipotong untuk nyaur utang nang LPD. Nah, mungkin kalau seandainya di sini dianjurkan dari Dinas Koperasi memberikan koperasi kecil itu menyantuni untuk sementara, bukan menyantuni sih sebenarnya, memberikan pinjaman, memberikan kredit lunak mungkin ya. Kredit lunak untuk, jadi banyak orang-orang Malang, anak-anak muda Malang yang bisa bekerja di kapal pesiar ke Eropa, ke Amerika. Betul. Gitu loh, Mbak. Iya, benar-benar. Jangan dipikirkan kalau ke luar negeri itu kita hanya jadi pegawai informal aja. Enggak, banyak sekali lapangan kerja di luar negeri untuk berkembang gitu ya Pak ya. Aku ngomong ini macam kata nalon kan kepingin luar negeri. Tapi tadi kena filosofi mangan nggak mangan penting gombol. Repot. Aduh Bapak. Terus ini balik lagi, Bapak kan sudah melanglang buana kayak gitu ya. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang mulai merintis karir, ya mungkin sekarang kerja di hotel, jadi cook helper kayak Bapak dulunya, apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, paling untuk teman-teman, do something with love. Do something with love, kerjakan apapun dengan cinta. Nah, cinta itu kan identik dengan ikhlas, gitu kan. Nah, jadi nggak ada keikhlasan tanpa ada rasa cinta. Iya. Nah, dia Mbak memberikan makan pada anak itu karena kita ikhlas, karena kita cinta. Nah, jadi do something with love. Jadi apapun yang kita lakukan itu sesuatu dengan cinta kasih, gitu kan, Mbak. Itu karir akan mengikuti. Mbak. Hasilnya akan beda, gitu. Dengan kita kerja secara terpaksa, ya, dengan kita kerja karena kita dibayar, dengan kita kerja karena cinta, karena keikhlasan kita bekerja, gitu kan. Lebih ada nyawanya. Jadi kalau uang londonya bilang tuh, so what you can do, money and position will follow you. Nah, jadi tunjukkan apa yang ya dengan keikhlasan. Betul. Jabatan akan mengikuti Anda. Aduh, keren banget. Aduh, daging semua. Pak, ini loncat lagi nih, saya tiba-tiba ingat. Apa prinsip itu yang kemudian membawa Bapak membawa 17 hotelnya punyanya Jepang? Kalau itu mungkin ini ya, apa namanya,
rezeki nomplok yang dikasih ya Allah ya. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Karena ketemunya nggak sengaja. Oke, di mana? Saat itu ketemunya di saat saya mau umroh, transit di Singapura. Iya. Ketemu kenalan saat di lounge gitu loh. Sambil nunggu keberangkatan ya. Nah, kenalan. Nah, cerita apa pekerjaanmu, apa ya. Hanya biasa saja. Nah, terus dia ngasih kartu nama. Dia ngasih kartu nama. Dan dia minta nomor HP saya kasih nomor HP. Sudah, saya nggak bisa baca karena tulisan Jepang. Iya. Loh. Udah sekitar 1,5 bulan, 2 bulan dari itu ada telepon masuk. Nah, rupanya beliau itu sebagai MD daripada perusahaan, Managing Director dari perusahaan itu tadi yang membawahi beberapa divisi. Nah, kebetulan salah satu divisinya adalah hotel. Dan dia memerlukan seorang executive director untuk membawahi 17 hotel tersebut. Wih, keren banget. Ketemu nggak sengaja. Ini loh definisi rezeki ya. Ketemunya nggak sengaja. Awalnya cerita juga nggak ada tendensi apapun gitu ya, karena nggak kenal. Nggak kenal sebelumnya. Hanya sekedar. Masih ingat nggak nama si orang Jepang itu tadi? Pak Kyoto. Pak Kyoto ininya. Pak Kyoto sampai sekarang masih kontak sama beliaunya? Masih, tapi udah mulai jarang karena sudah 2017 sudah 7 tahun yang lalu itu berhentinya. Berapa tahun Bapak itu jadi eksekutif? 2 tahun. 2 tahun, 2015 2017. Berarti sering dong ya? Dari satu negara, karena kan Asia Tenggara. Satu negara ke sering, hampir tiap minggu. Sama dulu kan zaman dulu masih pakai Skype ya kita. Iya, Skype. Zaman ini nggak Skype. Aduh. Sekarang kan Zoom ya, sekarang udah mulai Zoom, udah apa ya. Dulu masih pakai Skype, jadi kalau Skype trouble itu udah. Aduh, bingung ya. Gimana nih jadinya? Kalau itu sekarang namanya Zoom meeting, dulu namanya Skype meeting. Skype ya, masih ada nggak sekarang tuh ya? Nggak ada kali pokoknya Skype. Apa itu Skype? Ya Allah, sekarang udah mulai bergeser. Canggih nggak? Iya, udah canggih. 2 tahun ya Bapak jadinya nih. Eksekutif director. Itu tadi loh, rezeki itu nggak disangka-sangka. Cerita nggak ono maksud apapun, ya nggak mengharapkan apapun. Nah, malah ternyata jalannya dari situ ya Pak. Dari situ. Ya, tapi pengorbanan juga nggak gampang, Mbak. Iya, betul. Karena kan hampir tiap minggu kita keluar. Jadi kadang-kadang saya merasa nggak fair aja dengan keluarga. Iya, betul. Pernah ada protes nggak mungkin dari anak-anak? Kalau protes enggak. Cuman nggak enak aja gitu. Nyindir aja sih. minggu ini jadi nggak ngebakso? Ayah keluar nak gitu. Ya Allah. Sudah kuduga. Gitu jawaban anak. Ya Allah, benar minta bakso aja ya Pak. Iya, sekarang minta bakso aja ya, itulah. Aduh, ternyata memang ada harga yang harus dibayar dari setiap keren banget. Aduh Pak Agus, senang banget bisa ketemu dengan Bapak hari ini setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun ya Pak ya? Iya, aduh. Dulu saya ketemu Pak Agus, wajahnya beliau ya semuda ini. Kata ini, beliau yang awet muda, Pak Agus yang cepet tua. Dan sekarang beliau juga masih Oh ya? Iya loh. Udah oversek Mbak. Overseket. Overseket. Sudah oversek. Aduh, ya Allah Bapak senang sekali. Kapan-kapan insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi, ketemu lagi. Mbak Tika, makasih. Aduh, saya juga makasih banget Pak Agus. Sehat selalu. Amin. Tetap menginspirasi dan tentunya tetap menjadi hal positif bagi orang-orang di sekitar. Aduh, luar biasa sekali. Nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Ini loh yang saya suka dari podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Karena selalu menghadirkan narasumber yang menginspirasi, yang boys, dan tentunya membawa vibes positif. Saya selalu berpesan dimanapun, dan saya selalu berpesan di setiap kesempatan. Bertemanlah dengan siapa saja, tapi jangan lupa berteman dan bergaul beda ya. Berteman, kenal dengan siapa saja boleh, tapi bergaullah dengan orang-orang yang akan membawa perubahan positif kepada diri Anda. Bergaul dengan orang-orang positif, karena itu akan menjadi magnet positif untuk Anda semua. Dan saya Tika Besari mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas, kepada narasumber saya, juga kepada siapapun yang like, yang komen, yang share, yang subscribe. Kita jumpa lagi di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan episode selanjutnya. Bye.